warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, channel YouTube Cunda. Apalagi kalau bukan channel YouTube Cunda. Hari ini kita akan membahas seputar perpustakaan, guys. Kenapa demikian? Karena menurut saya perpustakaan itu adalah perlu untuk dilestarikan, dibudayakan, dan dimajukan, guys. Walaupun sebagian orang menganggap perpustakaan itu nggak penting dan juga tidak perlu. Kenapa demikian? Karena sudah ada digital library, maksudnya sudah ada yang di online kan, guys. Nah, perlu kalian ketahui, apabila sebuah perpustakaan sudah di online kan, buku-bukunya sudah di online kan, itu diperlukan juga seorang yang bekerja di situ. Untuk apa? Untuk mengupload semua bahan-bahan perpustakaan dimasukkan ke dalam program tersebut. Jadi bukan berarti perpustakaan itu sudah online dan sudah bisa diakses di mana saja, tidak diperlukan lagi orangnya atau manusia yang bekerja tersebut. Stop, itu salah. Kenapa? Karena di sana dibutuhkan seorang yang mengelola daripada data tersebut. Ada yang memasukkan, ada yang memperbaharui, begitu. Jadi tidak bisa, guys. Jadi tidak semua yang ada di dunia maya itu atau di online itu sudah ada, tetapi itu dimasukkan oleh orang, guys. Bukan berarti itu sudah ada. Nah, sebuah perpustakaan dikatakan baik di sana sudah melengkapi semua aturan yang dibuat oleh suatu lembaga. Apabila dia belum mencukupi bahan-bahannya, maka belum dikatakan dia mantap. Nah, misalnya kenapa demikian? Karena sebuah perpustakaan juga perlu dilakukan akreditasi atau penilaian. Apakah semua unsur-unsur yang dibutuhkan untuk menghasilkan, untuk mencetak mahasiswa dalam lulusan setiap tahunnya mencapai 2.000 atau 3.000 atau 5.000 orang itu cukup dengan koleksi buku yang disediakan di dalam perpustakaan itu, begitu kan? Apakah itu cukup untuk menghasilkan mencetak mahasiswa tersebut dalam jumlah koleksi yang disediakan sehingga mahasiswa bisa mengaksesnya baik online dan offline di tempat mereka baca? Apakah tersedia, begitu? Apakah buku itu tersebut update atau tidak update? Maka harus dinilai. Di sanalah disediakan akreditasi. Jadi ada akreditasi perpustakaan, ada akreditasi universitas, ada juga akreditasi kampus atau fakultas, begitu. Jadi, buat teman-teman semuanya yang mau sumbang buku, yang mau sumbang uang, ya silakan sumbang ke perpustakaan biar dimanfaatkan. Jadi bisa dibaca oleh pengunjung lainnya ke dalam perpustakaan. Dan sebaiknya buat teman-teman semuanya, kalau mau berbagi atau mau menyumbang ke perpustakaan, jangan sumbang buku yang sudah tua, yang sudah kalian tidak gunakan lagi. Bagaimana mereka jadikan itu rujukan ke depannya? Misalnya buku tersebut sudah berusia 8 tahun atau 10 tahun gitu. Jadi sebaiknya janganlah yang terbaru disumbang ke situ biar dibaca oleh mahasiswa ataupun siswa-siswa yang ada di sana, gitu. Memang terkadang kita membutuhkan buku-buku referensi lama, tetapi itu hanya dijadikan sebagai pengetahuan, bukan sebagai standar dalam baik menulis karya ilmiah maupun dalam melakukan penelitian di dalam bidang apapun, gitu. Jadi di perpustakaan itu yang disediakan itu tergantung bahan pustakanya apa, gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena beda sekolah, beda buku, beda fakultas, beda koleksinya, beda universitas, beda koleksinya. Jadi tidak sama. Jadi tidak bisa kita simpulkan bahwa setiap perpustakaan itu memiliki buku ataupun bahan pustakanya sama, tidak, gitu. Apabila di universitas, umpamanya di universitas biasa bukan agama, maka di sana jarang sekali kita temukan buku-buku agama, hanya sebagian. Tetapi begitu kita pergi ke jurusan pendidikan agama, misalnya kita pergi ke UIN ataupun ke universitas lain, misalnya di sana disediakan koleksi yang banyak tentang keislaman, begitu. Jadi beda, ya. Jadi sama. Apabila kita mengunjungi perpustakaan Katolik, maka di sini lebih banyak disediakan buku-buku tentang agama Katolik, begitu. Jadi beda, tidak bisa disamakan. Kenapa demikian? Itulah pemilahan daripada koleksi, daripada perpustakaan. Jadi gampang sekali.
Di dalam sebuah perpustakaan itu terdapat beberapa unsur di sana. Yang pertama sekali yang harus ada itu bangunannya, begitu. Bangunan perpustakaan itu harus tersedia yang pertama. Apabila tidak ada gedung, di manakah kita meletakkan apabila kita tidak memiliki gedung, maka di manakah kita meletakkan koleksi kita? Makanya yang pertama kali unsur yang paling penting adalah untuk mendirikan sebuah perpustakaan itu sudah ada gedung. Di sana ada gedung, tergantung ukuran gedungnya berapa dan berapa banyak koleksi yang akan diletakkan gedung tersebut. Nah, apabila gedung sudah disediakan, kemudian kita mengumpulkan koleksi. Apa sudah ada? Koleksi itu baik itu buku, baik itu CD, baik itu poster, baik itu semuanya yang bisa dibaca, yang bisa didengar, baik itu CD kan, baik pun itu video yang bisa didengarkan, dibaca oleh yang lain, itu dikatakan bahan pustaka, begitu. Jadi apabila itu bahan sudah ada, maka pemimpin ataupun kepala daripada yang ingin mendirikan sebuah perpustakaan, maka dia harus merekrut pustakawan, untuk melakukan pengkatalogisasian agar perpustakaan ini bisa diakses secara online dan manual. Nah, yang pertama sekali buku ini dicetak. Apabila buku sudah disediakan ataupun bahan pustaka yang sudah siap, maka dibuatlah buku inventaris. Jadi di sana ditulis semuanya, apakah ini berdasarkan katalogisasi, berdasarkan DDC, decimal classification ya. Jadi berdasarkan DDC nomor kelas daripada buku ini. Biasanya kalau ilmu perpustakaan itu menggunakan itu apabila di perpustakaan tersebut tidak menggunakan pustakawan yang betul-betul lulusan dari perpustakaan, maksudnya walaupun dia bukan dari perpustakaan tapi dia bisa menguasai ilmu perpustakaan, maka dia akan mengelola koleksi tersebut sesuai dengan ilmu perpustakaan. Nah, kenapa demikian? Karena apabila kita tidak bisa mengolah buku tersebut atau bahan pustaka tersebut menjadi layak dipergunakan oleh publik, maka itu dikatakan gagal bagi pustakawannya. Kenapa? Karena tidak bisa diakses secara online. Kalau sekarang jadi diminta online gitu. Nah, buku tersebut saya ulang kembali sedikit. Jadi buku tersebut dicatat. Setelah dicatat, buku tersebut dicatat, setelah dicatat diberi nomor kelas dan di nomor kelas kemudian di-upload ke dalam sistem daripada perpustakaan itu namanya SLIM. Ya, SLIM namanya adalah Sistem Informasi Manajemen Library Management System. Jadi di sanalah dibuat katalog untuk diakses buku-buku ataupun koleksi pustaka yang ada di sini, yang ada di dalam perpustakaan. Jadi perpustakaan itu adalah digital, keren guys. Jadi library mantap sebenarnya, namun orang-orang tidak memahaminya bahwa perpustakaan itu adalah bagus dan keren. Jadi buat teman-teman semuanya yang bekerja di perpustakaan jangan malu-malu guys, kita adalah orang teknologi gitu, orang yang update, orang yang up to date dalam bidang perpustakaan. Walaupun orang-orang terkadang menganggap kita sebelah mata guys, lupakan saja ya. Jadi buat teman-teman semuanya semangat dong yang kerja di perpustakaan. Jadi kita harus memberikan wawasan yang tinggi, apalagi kita ketahui yaitu sekarang ini yang menjadi duta daripada baca itu adalah siapa? Najwa Shihab yang menjadi duta baca nasional. Jadi di Perpustakaan Nasional Indonesia guys. Jadi di mana? Di Perpusnas ya, di sana lah dia menjadi baca. Kalau di usia di Universitas Sekolah ganti-gantian tiap tahunnya itu diakses dilihat siapa yang rajin ke perpustakaan ya, itulah dia. Jadi buat teman-teman semuanya cukup sekian dulu video sudah. Jadi kalau ada mau komentar silahkan komentar di kolom komentar tentang perpustakaan guys. Jadi cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.